Kontraksi ekonomi terbukti sudah 4 kuartal minus. Maka efek bulan Juli lockdown PPKM Jawa Bali, di mana 70% peredaran uang nasional ada di sana, untuk menahan laju pemaparan dibatasi gerakannya. Hal ini secara ekonomi pasti akan berpengaruh besar ke arah negatif lagi. Kita semua tahu strategi ekonomi tidak tumbuh baik selama ini. Pandemi gelombang pertama membuat minus 4 kuartal. Lalu pandemi gelombang kedua sedang kita bersama perangi saat ini. Entah apa yang terjadi dalam 2 kuartal ekonomi ke depan sisa tahun 2021 ini. Namun pemerintah tetap optimis bisa membuat ekonomi naik. Bahkan kalau tidak percaya akan dipanggil Pak Luhut. Sehubungan dengan yang tidak percaya akan mendapatkan penjelasan Pak Luhut, maka saya mengacungkan tangan tinggi-tinggi dan berkata dengan keras, Saya Pak, yuk ngobrol Pak, bagaimana strateginya dan akan lakukan apa Pak agar ekonomi tumbuh. Kalau ternyata jawabannya dengan investor asing masuk, itu bukan jawaban yang bikin kami semangat Pak, yang lain dong. Kalau dengan pinjaman hutang, itu juga bukan sesuatu yang baru. 7 tahun ini hutang naik jadi 6.500 triliun dari 2.700 triliun sisa Pak SBY. Itu juga bukan sesuatu yang wah, malah sesuatu yang loh. Jadi kalau ada yang tidak percaya mau dengar langsung dari Pak Luhut, terang saya menjadi orang nomor 1 ingin penjelasan. Saya Pak, kami berharap strategi baru yang dipakainya, bukan yang kemarin-kemarin yang terbukti membuat 4 kuartal minus, juga bukan yang membuat impor bertambah naik, juga bukan membuat tenaga kerja asing bertambah banyak di Indonesia. Yang baru Pak, yang segar, ada Pak. Juga bukan seperti selama 7 tahun ini telah berjalan memainkan kekuatan politik. Pernah membelah Golkar jadi 2 di awal dulu, membelah PKS jadi 2, membelah Demokrat jadi 2, membelah P3, membelah PAN, baik langsung ataupun tidak langsung, mendukung atau mendiamkan perpecahan politik terjadi. Jangan lagi seperti itu. Jangan terlalu berpolitiklah bernegara. Utamakan keselamatan rakyat, humanitarian. Ekonomi juga jangan terlalu mementingkan asing lah. Hutang, investor asing, keduk hasil bumi, sumber daya alam tanah air, tenaga kerja asing, pajak mencekik. Dukunglah dengan mempermudah. Seperti izin di BPOM misalnya. Ada ribuan izin yang nyangkut tahunan di sana. Juga berpihaklah dengan regulasi digital yang terbuka dan luas agar muncul startup unicorn atau dekakorn yang sampai saat ini nggak tumbuh-tumbuh lagi. Yang ada 5 unicorn itu juga produk sebelum 2014 kebanyakan. Bukan kebijakan selama 7 tahun berkuasa. Kalian belum membantu digital anak bangsa satu pun jadi unicorn karena kebijakan kalian. Mana janjinya? Ini hanya sedikit janji kampanye yang dipertanyakan generasi muda. Lalu ada mini lockdown Jawa Bali Juli ini. Akibatnya pasti melambat lagi 2 kuartal ke depan. Bisa minus lagi. Jangan sampai 6 kali minus loh ekonominya. Sampai akhir tahun 2021 ini minus. Itu berbahaya. Berat mesin ekonomi kalau turunnya terlalu dalam atau diamnya mesin terlalu lama. Yang new main takut adalah minyak crude oil yang saat ini $75 per barel. Akhir tahun ini mendekati $100 per barel. Mati kita. Sudah dolar kurang jumlahnya di tanah air. Dagang pakai yuan. Sementara Amerika dan dunia Arab tetap petrodolar. Beli petrol ya pakai dolar. Lah kalau rupiah jadi 17.000 terhadap dolar karena perlu dolar dan dolar langka, nggak ada dolar masuk karena yuan yang masuk. Beli minyak 800.000 barel per hari pakai apa bayarnya? Apa mau Saudi dibayar pakai yuan? Ya enggak lah. Yuan belum multi currency, baru 1,7% transaksi dunia yang pakai yuan. Cukup nekat sih analisa meyuankan transaksi dan tergantung satu negara Tiongkok mitra dagangnya, padahal Tiongkok bukan penyedia semua macam-macam kebutuhan, terutama kebutuhan energi. Cina nggak punya energi, Cina aja import. Berat nih kalau crude oil mendekati $100 per barelnya di akhir tahun 2021 ini. Di sisi lain, COVID mudah-mudahan melandai sejak akhir Juli ini. Semangat vaksin kita dukung kok bos. Pemerintah mengatakan pengusaha diminta pengorbanannya karena corona, maka dalam hati berkata, lo katanya pengusaha itu kambing kurban ya diminta pengorbanannya. Pejabat dong yang diminta pengorbanannya. Enak aja kita sudah cekak disuruh berkorban. Bos, bagaimanapun gua nggak akan mengorbankan pegawai dan pekerja gua. Kapan lo yang berkorban bos? Sungguh membaca berita tersebut ada sisi lain tergelitik, yaitu masalah nasionalisme. Disinilah kenegarawanan pejabat dan setiap putra bangsa sesungguhnya dipanggil untuk menyatukan kekuatan, bukan minta berkorban pengusahanya. Harusnya semua elemen masyarakat ditarik bergabung untuk menjadi satu kekuatan bersama dan semuanya siap berkorban. Itu baru namanya patriotis nasionalis sejati. Disinilah masa goro-goro yang seharusnya memunculkan seorang directed leader yang terus
terus memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan contoh, solusi-solusi di tengah goro-goro terjadi. Covid mengganas, Covid adalah goro-goro. Sehubungan dengan itu, karena kita New Mind, kita harus bergerak. Menunggu petunjuk pejabatnya sebatas himbauan, kita harus lebih agresif lagi. Kita bergerak lebih cepat lagi. Kita bertindak membantu sesama. Ayo kita buat gerakan bendera putih untuk memberikan bantuan makanan dan obat-obatan di mana-mana kepada semua yang membutuhkan. Bagi mereka yang memerlukan bantuan apapun, misalnya perlu makanan, perlu uang untuk hidup, perlu vitamin, perlu obat-obatan, kibarkan bendera putih di tempat tinggal Anda. Siapapun yang melihat bendera putih tersebut pasti tergerak hatinya untuk menengok dan melihat apa yang Anda butuhkan. Bersiaplah jujur, terbuka, dan pasti kaum patriotis nasionalis akan membantu bendera putih itu untuk bisa turun, yaitu pertolongan yang Anda butuhkan terpenuhi. Ini adalah gerakan nasional saling bantu sesama yang kekurangan dan membutuhkan secara langsung, secara pribadi. Tak perlu institusi, lembaga, organisasi, partai di foto-foto ketika membantu. Tidak perlu. Yang diperlukan adalah pertolongan dalam senyap dari sesama untuk sesama. Ayo, sahabat New Mind, kita bergerak semua. Viralkan video ini untuk memulai gerakan saling bantu bendera putih. Sekali lagi, kibarkan bendera putih yang dipasang di tempat tinggal adalah mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Apapun itu yang mereka butuhkan. Dan bagi sahabat semua, kalau melihat bendera putih naik dimanapun, sebaiknya Anda segera berhenti, tengok, datangi tempat itu dan tanya. Lalu berikan apapun yang Anda bisa bantu seikhlasnya, secepatnya. Dalam bulan Agustus, apa yang terjadi kalau 1 juta orang terpapar COVID? Ya, benar, hanya dalam 1 bulan. Kalau saat ini 50.000 orang terpapar per hari, dikalikan 30 hari, maka 1,5 juta orang bisa terpapar. Sehingga 1 juta terpapar orang itu mungkin dalam sebulan. Sungguh, ini parah banget. Dari sisi penanganan pemerintah saat ini, masih belum mau ngaku juga bahwa mereka tidak bisa menangani masalah pandemi COVID ini. Masih bilang terkendali. Dari sisi rakyat, banyak juga yang menganggap bahwa ini belum masalah besar, karena percaya pemerintahan sekarang sudah bekerja keras. Namun banyak yang menganggap pemerintah salah penanganan dan tidak mampu. Sekarang banyak juga yang melihat video Bosman 1 tahun yang lalu yang merinci strategi penanganan pandemi versi Bosman yang ternyata jauh sekali berbeda penanganannya dari pemerintah sekarang. Melihat data 1 tahun yang lalu, bagaimana video narasi Bosman mengingatkan bahwa segerakan gunakan darurat militer. Sekali lagi kita tekankan, pakai instrumen militer dari atas sampai terbawah, yaitu Babinsa, di suatu wilayah zona hitam dan zona merah. Zona hitam 100% total lockdown darurat militer. Militer yang menjaga dan memberi makanan serta alat kesehatan 100% ditanggung pemerintah biaya selama total lockdown. Zona merah, orang masih bisa keluar hingga 20% aktivitas, terutama untuk keperluan membeli makanan dan kesehatan dengan full protokol kesehatan plus dikawal tentara. Zona kuning dan zona hijau, polisi yang mengendalikan. Zona kuning 50% kapasitas manusia serta kebutuhan keseharian bisa dijalankan. Zona hijau 100% normal. Syarat penting, semuanya tidak ada orang yang boleh keluar masuk zona masing-masing kecuali truk pangan dan obat-obatan dikawal tentara. Zona hitam di total lockdown 14 hari. Lalu dicek PCR, setiap 100 orang ada 1 orang warga yang ini tujuannya untuk memetakan akan menambah 1 minggu lagi kah atau statusnya membaik menjadi zona merah. Kemudian 2 minggu di zona merah diterapkan. Lalu tes PCR random, 1 dari setiap 100 orang untuk menentukan jadi zona hitam atau tetap zona merah atau jadi zona kuning. Zona kuning jadi zona hijau, syaratnya 7 hari berturut-turut tidak ada yang terpapar. Fokus penyembuhan adalah memperluas zona hijau, mengepung zona kuning, mengepung zona merah, dan terakhir mengisolir zona hitam. Fokus tenaga kesehatan dan tim medis dokter diawali di zona hitam. Fokus tim penyihatan vitamin dan vaksin diawali di zona kuning, ke zona merah, ke zona hitam, baru terakhir di zona hijau. Percayalah, saat ini zona hijau masih 70% wilayah Indonesia. Makanya kalau sama Newman kan selesainya cepet masalah COVID. Dari tahun lalu informasi ini sudah kita berikan. Sudah, sini kasih aja kaum Newman yang kelola. Total 100% gantiin ya. Jangan cuma gantiin 1-2 orang pejabat doang.
transaksi perdagangan di pasar-pasar sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu, di mana kota yang terbesar di dunia waktu itu adalah Babilonia. Di awal transaksi waktu itu berbasis barang tukar barang atau barter. Lalu perdagangan makin rumit. Dipakailah emas karena kesetaraan nilainya dimanapun. Semakin rumit karena barang semakin beragam, bukan hanya komoditi pangan. Maka alat tukar lalu bergeser dari emas menggunakan uang kertas. Makin rumitnya perdagangan karena jarak menjauh plus teknologi semakin canggih, kemudian digunakan sistem uang digital. Kemudian ketika uang digital berbasis negara dilawan dengan uang digital berbasis sektor real swasta yang bernama uang kripto. Terus dunia bertransaksi dan pembayaran berkembang cepat. Namun sejarah menyatakan bahwa teradil tetaplah emas sebagai alat tukarnya. Emas fisik terkendala mutu, gold content, serta sulit jika transaksinya harus memecah pecahan kecil, juga keterbatasan kecepatan transfer. Jika bermain fisik emasnya ada jarak antar negara atau jaraknya jauh. Emas fisik bisanya hanya pada transaksi yang berhadapan langsung. Sementara transaksi di zaman digital ini 80% sudah menggunakan teknologi karena transaksinya di platform marketplace banyaknya. Ketika jarak jauh, pembayaran transaksi diperlukan segera atau sekarang, maka tanpa bantuan teknologi digital, transaksi berbasis emas tidak bisa digunakan. Emas fisik didigitalkan, itu adalah solusi transaksi. Dinaran menyediakan semua keperluan Anda di emas. Anda boleh ambil fisiknya atau Anda pakai sebagai alat tukar. Pertukaran barang dengan memberi emas tersebut bisa memakai pecahan algoritma terkecil sekalipun sekarang tersedia di aplikasi Dinaran. Ketika Anda membeli emas Dinaran, maka Anda masuk dalam ekosistem emas. Rupiah Anda bisa diambil kapanpun, ditransfer dimanapun. ATM ada, edisi ada, atau transfer antar bank bisa juga. Anda mau ambil emas fisiknya, silahkan. Kita kirimkan emasnya ke tempat Anda ke seluruh Indonesia. Itu bisa. Atau ambil ke kantor Dinaran. Atau Oktober tahun ini ada 3 ATM emas. Kita akan tambah terus ATM ini hingga di seluruh Indonesia. Sekali lagi, ke depan kita akan tambah terus ATM tersebut. Ini kalau Anda mau jadikan emas sebagai alat investasi, Anda mau ambil fisiknya. Di kesempatan lain, kalau Anda mau jadikan emas sebagai alat tukar, maka gunakan fitur beri emas sebagai sarana pertukaran barang dengan emas. Sesungguhnya aslinya Dinaran yaitu mau menjadikan GoPay-nya emas, aplikasi sarana alat tukar emas dan membangun ekosistem emas. Perjuangan keadilan keuangan yang bebas inflasi. Kami yakin ke depannya Dinaran akan menjadi menggurita di mana banyak merchant atau pedagang yang akan menggunakan 2 cara bayar, mata uang dan gramasi emas. Dinaran merancang dari awal untuk menjadi pemain dunia dengan menggandeng tangan bersama sahabat semua. Kita akan menjadi corong atas semua produk akhir tambang emas untuk disalurkan ke publik dan menjadikan emas alat tukar dunia kembali. Terima kasih atas kepercayaan sahabat bergabung di Dinaran.